Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami datang pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kau sudah pimpin kehidupan, istirahat kami sepanjang malam, dan hari yang baru Tuhan sediakan untuk boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, sebelumnya Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah orang sabar melebihi seorang pahlawan. Mari kita membaca dari Amsal 16 ayat yang ke-32. Dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, sungguh sangat indah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara, supaya kita dapat mengerti maksud ayat di atas, kita perlu terlebih dahulu mengetahui latar belakang kehidupan masyarakat Israel pada masa itu. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa kota-kota pada zaman dahulu dikelilingi dengan benteng yang kokoh. Benteng itu dimaksudkan sebagai perlindungan, sebagai tameng untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Oleh karena ada benteng yang kuat melingkari kota, maka musuh yang hendak merebut kota tersebut memerlukan prajurit yang memiliki stamina yang tinggi, memerlukan strategi perang yang jitu, senjata yang canggih, dan kesabaran menanti penghuni kota lengah. Semua itu diperlukan agar pasukan penyerbu dapat mengepung, masuk, dan menyerangnya. Jika mereka berhasil, niscaya panglima perangnya akan disambut sebagai seorang pahlawan. Saudara, melalui ayat di atas, Salomo selaku raja yang penuh hikmat ingin menyatakan bahwa keunggulan manusia bukan hanya terletak pada kekuatan fisiknya, otaknya saja, tetapi juga pada kesabaran dan penguasaan dirinya. Keunggulan seorang pahlawan bukan hanya terletak pada kemahiran menggunakan senjata atau keberanian dalam menyerang dan mengalahkan musuh, melainkan juga pada kesabaran menantikan waktu yang tepat untuk memberikan perlawanan dan memenangkan pertempuran. Saudara, ini artinya kesabaran senantiasa berkaitan dengan waktu. Dengan kata lain, orang yang sabar, ia dapat menahan diri untuk menunggu dengan tetap berupaya melakukan apa yang baik selama masa penantian tersebut. Dan ketika ia berhasil melewati tantangan yang ada, maka firman Tuhan katakan, ia akan seperti seorang pahlawan yang telah menang dan berhasil dalam peperangan dan mengalahkan keegoan diri kita. Dan tentunya hidup kita akan menjadi berkat dan suatu kesaksian yang nyata bagi sesama kita. Saudara, inilah dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Mari kita belajar, saudara, di dalam kehidupan kita menjadi orang yang sabar dan dapat menguasai diri kita, supaya kita dapat memenangkan keegoan kita, keegoisan kita, nafsu kita, emosi kita. Saudara, sebagai contoh dari Alkitab, kisah Ayub dan Perjanjian Lama, Ayub mengalami musibah yang beruntun, di mana dalam suatu hari semua hartanya habis, 10 anaknya meninggal, tubuhnya diserang penyakit, istrinya mencerca Ayub untuk mengutuki Allah. Tapi Ayub tetap sabar dalam penderitaannya. Ayub tetap bertekun dalam pengharapannya kepada Tuhan. Dan Ayub tidak cuek kepada hidupnya atau marah kepada Tuhan. Dan kesabaran
ketekunan Ayub berbuah manis. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat. Dan dia disebut sebagai manusia yang berbahagia. Karena ada hasil yang didapatkan dari kesabarannya. Karakternya bertumbuh semakin dewasa. Pengenalan akan Tuhan menjadi semakin mendalam. Hidup menjadi lebih bermakna. Dan hidup menjadi suatu kesaksian yang nyata. Saudara, di sini kita melihat bahwa kesabaran adalah sikap tenang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dengan keyakinan bahwa Allah mengatur dan mengendalikan segala sesuatunya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara kasih dalam Tuhan, teladan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menunjukkan ketenangannya selama sidang penghakiman terhadap dirinya yang berjalan tanpa keadilan. Walaupun penuduh-penuduhnya tidak terkendali, berteriak-teriak, memaki, meludahi, menghina dirinya, namun Yesus tetap diam. Ia tidak emosional, ia tidak kehilangan kendali dirinya, ia tidak bicara sembarangan, ia tidak membalas makian, tapi ia tetap sabar. Saudara, karena itu mari kita hidup sabar dan menjalani kehidupan ini dengan tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya, yang mengerjakan untuk kebaikan kita anak-anaknya, dan kita tetap mengerjakan bagian kita dengan baik. Saudara, ingat, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karena itu mari kita menjadi orang yang sabar. Dan bukankah kesabaran juga merupakan salah satu buah roh yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Biar hidup kita, saudara, boleh sungguh menjadi berkat, kesaksian yang nyata di mana kita berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, tolong kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami memiliki sifat dari buah roh ini ya Tuhan, yaitu kesabaran. Karena dengan sabar kami dapat menguasai diri kami. Dengan sabar kami dapat menguasai keadaan, dapat mengontrol emosi kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan dan kuasa-Mu sepanjang hari ini Tuhan, di dalam berbagai hal yang kami kerjakan. Sertai, tolong dan berkatilah. Sungguh kami butuh pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami rindu ya Tuhan, saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, Engkau yang menjamah mereka yang sakit, Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Mereka sedang tawar hati, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar daripada Engkau. Mereka Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, Tuhan juga yang buka jalan, Tuhan yang memberkati mereka, mencukupkan segala keperluan mereka. Kami percaya pemeliharaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kasih karunia-Mu Tuhan sungguhlah besar bagi anak-anak-Mu. Kami berharap hanya kepada Engkau. Mari Tuhan, biar hidup kami sepanjang hari ini ada dalam lindungan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, di dalam kasih-Mu yang melimpah. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Ini doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita bersama.